Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Tauhid dosen pengampu Abdul Hafiz MPDI. Pembahasan materi takut akan syirik. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erwin Hernadi sebagai moderator dan rekan saya Arfan Dawa dan Andika Prasetya. Sebelum lanjut ke pembahasan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama akan dibacakan dari saya sendiri. Takut akan syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Penjelasan secara global, tatkala syirik merupakan dosa paling berbahaya, paling buruk, dan paling kejam siksaannya, karena ia mengandung pengurangan terhadap kemahasempurnaan Tuhan dan menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya. Maka dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang berbuat atau pelaku dosa syirik yang mati dalam keadaan syirik. Dan adapun orang yang mati dalam keadaan bertauhid dan dia mempunyai dosa-dosa, maka Allah menjanjikan ampunan kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Dia memberi alasan tidak ada ampunan bagi orang-orang musyrik, karena mereka dengan amalan mereka ini telah mendustakan Allah melalui peribadatan mereka kepadanya dengan kepada selainnya, dan mereka melakukan dosa besar yang tiada bandingnya. Manfaat 1. Barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar atau syirik besar, wajib baginya azab neraka. 2. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid dan ia mempunyai dosa-dosa besar, maka ampunan atas dosa-dosanya terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. 1. Dalam ayat itu terdapat jawaban terhadap kaum Hawa yang menganggap kafir karena dosa-dosa besar itu, dan sebagai jawaban terhadap kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa-dosa besar akan kekal dalam neraka. Menetapkan sifat kehendak bagi Allah, kesesuaian ayat dengan tauhid. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maka hal itu mewajibkan takut dan berhati-hati terhadap dosa syirik itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembah berhala. Penjelasan secara global. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya Dia berkenan menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman dan tempat menetap. Hal itu dikarenakan ketakutan dan kekacauan dapat menghalangi umat manusia dari menunaikan ibadah haji mereka. Kemudian itu diiringi dengan permintaan lain, di dalamnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Tuhannya supaya dia dan anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala-berhala. Karena itu dia mengetahui bahwa penyembahan kepada berhala itu dan tergodanya umat manusia oleh berhala-berhala tadi. Manfaat keutamaan kota atau negeri Mekah atas kota-kota yang lainnya. 2. Doa Nabi Ibrahim
untuk kota Mekah agar menjadi kota yang aman dan tempat menetap. 3. Menetapkan adanya manfaat doa. Asalnya agama para rasul itu satu, yaitu tauhid. 5. Seorang dianjurkan berdoa untuk keturunannya. 6. Diharamkan menyembah berhala-berhala sesuai ayat dengan tauhid. Ayat tadi menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan imannya merasa khawatir atau takut atas dirinya dan anak cucunya dari syirik. Maka hal itu diwajibkan kita supaya kita takut akan syirik itu. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, perkara yang paling aku takutkan atas kamu adalah syirik asgar. Lalu beliau ditanya tentang syirik asgar, maka jawabnya ria. Penjelasan secara global, Nabi SAW memberitahukan kepada kita dalam hadis ini bahwa beliau khawatir atas kita, dan yang paling banyak dikhawatirkan oleh beliau atas kita adalah syirik asgar. Itu karena Nabi SAW mempunyai sifat penuh kasih sayang kepada umatnya. Nabi SAW sangat menginginkan apa yang dapat diperbaiki ihwal mereka. Dan karena Nabi SAW mengetahui kekuatan penyebab-penyebab syirik asgar, yaitu ria dan banyak faktor pendorongnya, maka barangkali ria itu mencampuri akidah kaum muslimin dan mana mereka tidak menyadarinya, maka ria itu merugikan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan mereka tentang bahaya ria itu. Manfaat 1. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian kepada umatnya. Syirik itu terbagi atas syirik akbar atau besar dan syirik asgar atau kecil. 1. Ria dianggap termasuk syirik. 2. Wajib bertanya kepada ahli ilmu tentang apa yang belum jelas hukumnya. Kesesuaian ayat dengan tauhid. Hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi SAW merasa khawatir atau takut atas para sahabatnya dengan kekuatan iman mereka akan syirik asgar. Maka kita akan lemahnya iman kita wajib takut akan syirik asgar dan syirik akbar. Hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah selain Allah, maka ia masuk neraka. Penjelasan secara global. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa orang yang memperlakukan sesuatu yang menjadi sifat khusus Allah kepada selainnya dan ia mati dalam keadaan terus-menerus, demikian maka tempat kembalinya adalah neraka. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka ia akan masuk neraka. Jika ia mati dalam keadaan syirik akbar, maka ia kekal dalam neraka. Akan tetapi jika ia mati dalam keadaan syirik asgar, maka ia mendapat azab sesuai dan kehendak Allah. Ia diazab kemudian dikeluarkan dari azab neraka. 1. Sesungguhnya ibrah atau pelajaran terhadap segala amal itu adalah di penghujungnya atau kesudahannya. Kesesuaian hadis dan bab tauhid. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan menyembah selain Allah, ia masuk neraka. Maka hal itu mewajibkan kita takut akan syirik. Hadis Rasulullah SAW yang mana barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya dalam keadaan persekutukannya dengan sesuatu dalam keadaan musyrik, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan secara global. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asmanya, dan sifat-sifatnya, maka ia akan masuk surga.
Dan jika ia mati dalam keadaan musyrik, maka ia akan masuk neraka. Manfaat: 1. Menetapkan adanya surga dan neraka. 2. Ibrah atau pelajaran terhadap segala amal perbuatan adalah di penghujungnya atau kesudahannya. 3. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka ia tidak akan kekal dalam neraka, dan tempat kembalinya adalah surga. 4. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka wajib baginya azab neraka. Kesesuaian dengan bab tauhid, hadis yang mulia menunjukkan bahwa setiap orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka ia akan masuk neraka. Maka hal itu mewajibkan kita supaya takut akan syirik dan segala jenisnya. Ya, kepada teman-teman, terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari kelompok 4 mengenai pembahasan takut akan syirik. Bila ada salah hilap dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.